sehat sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan dan menghadiri kegiatan sosialisasi pemutakhiran data dan verifikasi SKP di aplikasi Siap menuju migrasi ke portal SKP milik pemerintah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita selaku umatnya. Rekan-rekan sekalian, para pengurus cabang YAI Kabupaten Kuningan yang kami hormati, yang kami banggakan, para penasehat, dan yang kami cintai, yang kami hormati, rekan-rekan sejawat apoteker, anggota YAI Kabupaten Kuningan. Tentunya pada kesempatan malam ini, yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam sosialisasi kegiatan di hari ini. Tadi disampaikan oleh Sekjen bahwa agendanya hari ini menindaklanjuti edaran dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari pengurus pusat dan pengurus daerah, kaitan dengan pemutakhiran data dan verifikasi SKP bagi apoteker. Kemudian selanjutnya permohonan maaf rekan-rekan semua bahwa ini agendanya memang terkesan mendadak ya atau cepat, karena memang pada awalnya kami menerima surat edaran kaitan dengan pemutakhiran data di akhir Januari ya, 29 Januari kalau nggak salah. Kemudian baru ada kejelasan dari pengurus pusat itu per tanggal 9 Februari, setelah sebelumnya tanggal 8 kami diundang untuk melaksanakan rakor via Zoom bersama pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang seluruh Indonesia. Jadi mohon maaf kami baru bisa melaksanakan kegiatan di hari ini. Rekan-rekan sekalian, yang ingin kami sampaikan, pentingnya kegiatan di malam hari ini barangkali ini merupakan bagian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu akan mengakomodir seluruh SKP yang dimiliki oleh anggota, itu berbatas sampai dengan 29 Februari. Yang mana ke depannya bahwa yang namanya SKP itu akan diterbitkan oleh lembaga pelatihan yang sudah tersertifikasi atau terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, sebelum masuk ke situ, jadi Kementerian Kesehatan akan mengakomodir seluruh SKP yang dipunyai oleh anggota sampai dengan 29 Februari, kemudian akan dimigrasi ke dalam SKP portal milik pemerintah. Sebagaimana mungkin diketahui bersama teman-teman semua yang sudah terpapar kaitan dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, itu memang ada beberapa perubahan yang signifikan ya, ada perubahan yang signifikan kaitan dengan registrasi, kemudian kaitan dengan perizinan dan lain-lain. Nah, mungkin sebagian sudah terpapar rekan-rekan sekalian untuk kaitan dengan perizinan, dan nanti jelasnya ini akan disampaikan oleh Sekjen ya, nanti dalam paparannya Sekjen nanti langsung dipaparkan ya, nanti ada oleh Sekjen, kemudian juga ada oleh para bidang, ada bidang OKK, kemudian bidang praktek apoteker, ini akan menjelaskan secara detail. Jadi secara umum bahwa di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Kesehatan yang terbit bulan Agustus tahun 2023, meskipun memang aturan teknisnya teknis dari undang tersebut, baik itu peraturan pemerintah maupun kesehatan belum terbit, namun kita baru ada peraturan teknis yang mendukung, yaitu berupa surat edaran, baik surat edaran kaitan dengan perizinan, kemudian baik registrasi, kemudian penyelenggaraan pelatihan dan lain-lain. Di undang-undang di bawahnya setingkat PP itu belum keluar ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar, dan memang harapan kami peraturan teknis yang keluar baik PP maupun PMK tidak berbeda dengan surat edaran yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, artinya apa yang sudah kita laksanakan sekarang dan yang akan datang itu memang sudah sesuai dengan aturan yang akan nanti terbit.
Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, bahwa di Undang-Undang 17 tahun 2023, jadi itu kan transformasi ya, tadinya STR itu berlaku selama 5 tahun, kemudian transformasi menjadi STR seumur hidup. Untuk kedepannya bahwa karena STR sudah seumur hidup, jadi SKP itu tidak tidak berguna lagi untuk pemenuhan atau untuk perpanjangan STR, karena STR kan sudah seumur hidup. Namun untuk perizinan atau dalam ini surat izin praktek, itu syaratnya yang pertama, kalau yang untuk yang izin pertama itu kan syaratnya yang pertama itu STR dan mempunyai tempat praktek. Selanjutnya untuk perpanjang itu syaratnya yang pertama STR, kemudian memiliki tempat praktek, kemudian yang ketiga adanya bukti pemenuhan kecukupan SKP. Nah, dalam hal ini, nah kita bahas itu yang poin ketiga, itu bukti pemenuhan kecukupan SKP. Untuk saat ini, rekan-rekan sebagaimana diketahui bahwa SKP yang harus kita penuhi untuk yang lima, lima itu ya lima bagian, ada praktek apoteker, kemudian ada pembelajaran, pengabdian, ada penelitian dan lain-lain, itu totalnya 150 SKP. Nah, kita belum tahu nih nanti yang akan datang apakah kemudian kesehatan masih tetap polanya ya sama dengan yang sudah berjalan itu 150 SKP atau bertambah atau berkurang, kita belum tahu. Dalam kesempatan ini di dalam surat edaran yang terbit di tanggal 29 ya 29 Januari itu bahwa pemerintah itu intinya pemerintah akan mengakomodir seluruh SKP yang dimiliki oleh anggota yang akan dimigrasi ke portal SKP. Nah, dalam kesempatan ini kami pengurus cabang, pengurus daerah, pengurus pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab agar memfasilitasi anggota untuk memverifikasi SKP yang ada di dalam aplikasi Siap. Secara detail mungkin nanti akan dijelaskan oleh Sekjen. Jadi kami mohon kerjasama, mohon menjadi perhatian teman-teman semua, upaya kita untuk membantu teman-teman agar SKP-nya bisa migrasi ke portal SKP. Jadi harapannya ketika nanti setelah punya SR seumur hidup, kemudian sudah punya SIP ke depan karena sudah memiliki SKP, kemudian SKP tercukupi, jadi akan mempermudah teman-teman ketika akan memperpanjang SIP yang akan datang. Jadi 5 tahun ke belakang atau beberapa tahun ke belakang, perjuangan teman-teman untuk melakukan yang memiliki SKP yang ada itu tidak sia-sia. Jadi bisa diakomodir dan bisa masuk ke portal SKP milik pemerintah. Ke depan, insya Allah setelah ini agenda selesai, teman-teman semua migrasi SKP selesai, mudah-mudahan kami ke depan bisa memfasilitasi teman-teman semua, barangkali ada sebagian yang belum bisa memproses STR seumur hidup, kami insya Allah ke depan akan kami agendakan untuk membantu teman-teman semua untuk proses perpindahan dari STR yang lama menjadi STR seumur hidup. Itu mungkin teman-teman semua yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan di hari ini. Nanti secara detail nanti akan disampaikan oleh Sekjen, kemudian dari bidang KK dan dari bidang PA. Mudah-mudahan kami himbau ke teman-teman semua manfaatkan ya waktu sampai tanggal 29 ini agar semua SKP yang dimiliki oleh teman-teman bisa terverifikasi, kemudian selanjutnya bisa masuk ke portal SKP milik pemerintah. Itu saja, Sekjen. Terima kasih. Nanti silakan untuk dilanjutkan secara teknis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua atas arahan dan sekaligus memberi pengantar untuk sesi materi tentang sosialisasi penjelasan surat edaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Baik, karena ini malam kita lebih efektif, mungkin nanti banyak didiskusi, jadi saya langsung saja izin Bapak Ibu untuk menyampaikan materi ataupun penjelasan terkait dengan pemutakhiran data dan verifikasi SKP.
Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin sebagai pengawalan bahwa kita sama-sama tadi udah disinggung juga bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, maka banyak sekali perubahan yang signifikan. Dan mungkin di antara perubahan-perubahan yang lain yang memang masih sangat banyak untuk bisa didiskusikan, mungkin ini yang paling teknis ataupun dokumen yang paling besar perubahannya. Yang pertama STR tadi jadi berlaku seumur hidup, dan mungkin di sini sudah ada yang bisa atau mungkin masih ada yang kendala, yang mungkin insya Allah nanti ke depan akan difasilitasi juga. Yang selanjutnya untuk rekomendasi dan sertifikat kompetensi tadi sudah disinggung bahwa ini yang paling banyak atau yang paling ditekankan oleh pemerintah berkaitan dengan undang-undang ini kan sudah tidak diperlukan atau dipersyaratkan lagi rekomendasi OP sebagai dasar untuk penerbitan SIP. Dan juga di undang-undang ini juga sudah tidak lagi sertifikat kompetensi itu harus diperbaharui per 5 tahun berkaitan siklus STR tadi, karena STR sudah berlaku seumur hidup sehingga SKP-nya tidak diberlakukan untuk memperbaharui sertifikat kompetensi. Nah, kemudian masa berlaku SIPA yaitu 5 tahun yang biasanya ikut dengan masa usia STR. Ketika STR sudah berlaku seumur hidup, maka masa berlaku SIPA yaitu 5 tahun. Dan tadi SKP itu diperuntukkan untuk pemenuhan ketika perpanjangan SIPA. Yang kecukupan SKP-nya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Ketua. Kita masih belum dapat informasi, kemarin Rakornas dengan PP juga belum ada kejelasan berapa sih SKP untuk IA, untuk apoteker gitu. Apakah masih sama, domainnya ada 5 ataukah sudah berubah, apakah tetap 150, turun atau naik gitu. Kemudian ini yang juga sudah disampaikan di surat edaran, di lampiran, di situ di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tadi sudah disebutkan bahwa STR berlaku seumur hidup, SIP berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, yaitu meliputi STR, tempat praktek, dan kecukupan SKP. Kemudian terbit atau ada surat edaran di Jenakes yang 29 Januari tadi yang sudah disampaikan bahwa SKP yang telah diperoleh sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 17 ini maka akan didokumentasikan dan menjadi database dalam sistem kesehatan SKP platform. Dan tentu saja Kemenkes membutuhkan database-nya dari mana, dan tentu saja karena IAI ya berupa datanya dari SIAP nanti. Makanya nanti migrasi data, maka dari itu SKP yang diajukan oleh Nakes atau oleh kita sebagai apoteker di SIAP akan menjadi dasar capaian SKP pada sistem informasi SKP platform milik Kementerian Kesehatan. Jadi tanggal 29 itu adalah mungkin batas waktunya ya gitu. Semua SKP yang sudah kita peroleh gitu dari 5 tahun ke belakang untuk bisa dijadikan data dasar untuk mungkin Kementerian Kesehatan memulai dengan ketentuan yang berlaku ke depan gitu. Nah, mungkin ini sekilas gambaran saja Bapak Ibu. Kalau dulu kita siklusnya itu berdasarkan usia STR ya, sehingga per 5 tahun dari mulai kita punya STR, kemudian kita mempermohonkan rekomendasi SIPA, dan setelah itu selama 5 tahun kita mengumpulkan SKP sampai tercukupi untuk bisa memperbaharui Serkom, dan Serkom yang terbaru itu dipergunakan untuk memperbaharui STR kita. Namun karena sekarang STR sudah berlaku seumur hidup, maka siklusnya kurang lebih seperti ini. STR seperti siklus itu tidak berbatas gitu ya seumur hidup. Yang menjadi siklus adalah usia sifat kita yang per 5 tahun yang harus diperbaharui dengan memenuhi kecukupan SKP. Jadi siklusnya di SIPA bukan lagi di STR atau sertifikat kompetensi. Dan itu yang perlu diperhatikan. Ini adalah mungkin garis startnya dari mana gitu mungkin Kemenkes untuk memulai ini dan juga tetap mengakomodir semua hal yang sudah dipenuhi ataupun dikumpulkan SKP dari Nakes dan seluruh eh, tenaga kesehatan termasuk kita. Nah, ini ada beberapa surat edaran yang tadi sudah disinggung. Yang pertama mungkin yang menjadi dasar yang paling ditekankan di sini, kalau surat edaran yang tadi yang tanggal 29 Februari itu kan hanya menekankan batasnya. Tapi yang menetapkannya di sini di surat edaran tentang penyelenggaraan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
Nah, di poin 3, sebelum ditetapkan peraturan yang hierarki ke bawahnya karena belum ditetapkan, maka penyelenggaraan izin tenaga medis dan tenaga kesehatan diterbitkan pemerintah daerah atau kabupaten kota dilakukan sebagai berikut, di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan mengajukan permohonan untuk penerbitan SIPA atau perpanjangan SIPA yang sudah habis masa berlakunya dapat mengajukan. Jika tidak ada perhentian, jadi tetap jalan. Cuman transisinya seperti apa yang mungkin teknis hari ini akan dibahas. Nah, di angka 3 tadi di poin J-nya bahwa tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang masih berlaku, yang STR lama gitu yang belum diperbaharui, termasuk juga STR yang berlaku seumur hidup yang akan melakukan permohonan perpanjangan di sini. Jadi yang ditekankan SKP itu ketika perpanjangan. Kalau kalau SIPA baru pertama kali bukan perpanjangan tadi syaratnya hanya nomor satu dan nomor dua. Namun untuk perpanjangan, baik STR yang sudah berlaku seumur hidup ataupun STR lama yang belum diperbaharui, persyaratannya sama, yaitu yang ketiga, bukti kecukupan satuan kredit profesi atau SKP. Nah, di sini yang menjadi poin bahwa kita diakomodir apa yang sudah kita kumpulkan selama 5 tahun ini atau sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tadi bahwa pemenuhan kecukupan SKP sebagaimana dimaksud tadi, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki SKP paling lama 5 tahun terhitung sejak sebelum surat edaran ini dan surat edaran ini terbit 12 Januari 2024. Berarti 5 tahun ke belakang itu SKP yang kita kumpulkan sampai mungkin 12 Januari 2019. Itu mungkin yang bisa diakomodir oleh surat edaran ini. Namun nanti mungkin kita akan mendiskusikan karena untuk kejelasan teknis di SIAP sendiri apakah sudah bisa mengkat sampai tanggal 12 Januari itu atau seperti apa. Yang penting instruksi dari pusat bahwa kita segera melaporkan SKP sebanyak yang kita punya gitu selama yang sudah kita miliki dari tanggal ini sampai dengan yang terakhir 29 atau nanti kita akan lihat timelinenya dan jumlah kecukupan SKP dapat diakses. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah coba akses di portal SKP milik Kemenkes yaitu skp.kemenkes.go.id. Mungkin ada yang sudah muncul atau ada yang tidak muncul, tidak ditemukan atau sudah tercukupi dan sebagainya. Nah, itu adalah portal yang akan dijadikan pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP atau dinas untuk memotret tentang bukti kecukupan SKP kita apakah tercukupi atau tidak untuk izin tadi. Nanti dinas atau DPMPTSP termasuk kita melihatnya di sini. Sehingga maka dari itu PP Pusat, PP menuntut kita untuk menyelesaikan ini sehingga SKP yang sudah kita klaimkan di SIAP bisa muncul atau bisa terakomodasi di portal SKP Kemenkes ini. Nah, seperti ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengakses ya. Ini contoh yang saya SKP saya atau eh, identitas saya yang saya coba masukkan punya saya dan di sini statusnya tercukupi karena memang kemarin saat penyajian itu hanya hanya ada tercukupi atau data tidak ditemukan karena tadi penentuan SKP untuk apoteker itu belum belum tahu berapa gitu. Dan ini saya tercukupi mungkin karena memang saya baru selesai resertifikasi bulan Januari kemarin, sehingga statusnya ini sudah tercukupi. Dan kalau kita klik di action di plan itu, yang di kolom plan, nanti muncul seperti ini. Nah, ini apa bentuk ini adalah bukti kecukupan. Ini adalah bukti kecukupan. Karena di sana dituliskan bukti kecukupan. Nanti sepertinya atau ininya adalah DPMPTSP atau dinas ini membuktikan kecukupan SKP kita dengan melihat ini. Namun untuk melengkapi bukti kecukupan SKP yang kita lakukan atau buktikan dengan membuat surat pernyataan karena di surat edaran itu juga tertulis selain melampirkan bukti kecukupan SKP, kita juga dituntut harus membuat surat pernyataan. Nah, jadi ini untuk melengkapi
bukti kecukupan SKP kita saat melakukan perpanjangan, kita juga harus menyusun atau membuat surat pernyataan kecukupan. Nah, ini terkait dengan yang hari ini kita bahas atau kita kejar waktu dengan kumpul atau pertemuan hari ini untuk bisa sama-sama apa ya menginstruksikan atau membantu teman-teman semua agar kita bisa sesuai target dan waktu bisa menyelesaikan migrasi data ini agar tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang dirugikan terkait dengan transisi peraturan ini, yaitu tentang pemutakhiran surat edaran pemutakhiran dan verifikasi data. Nah, kalau di SE dari Ditjen itu batasnya 29 Februari. Tapi batasan dari IAI pusat itu 28 Februari karena selalu ada gap atau waktu yang diperlukan untuk berbagai hal yang mungkin apa ya, ada kendala yang mungkin bisa terjadi sehingga masih ada spare waktu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, ini dalam kegiatan ini peran peran organisasi dari mulai PP, PD, dan PC. Dan hari ini kita melakukan sosialisasi dan memastikan anggota nanti setelah tanggal 13 Februari melakukan kegiatan sesuai dengan himbauan. Nah, ini salah satu contoh ya capaian SKP di Siap. Di sini ada praktek PRK itu 60 itu udah otomatis sudah terverifikasi berarti kalau praktek. Tapi yang perlu diverifikasi atau divalidasi oleh PC adalah pembelajaran, PBN, kemudian ini ilmiah dan itu publikasi ya. Dan untuk pembelajaran seperti dilihat di gambar Bapak Ibu ada 4 garis miring 30. Artinya hanya 4 yang sudah tervalidasi. Mungkin ini dari SKP dari kegiatan P2AB ataupun seminar atau webinar yang langsung terafiliasi dengan Siap sehingga tidak perlu lagi diverifikasi oleh PC. Namun ini yang jadi catatan adalah bahwa mungkin banyak sekali teman-teman yang capaian SKP-nya 30 seperti yang ini garis miring 30 berarti itu yang belum terverifikasi atau tervalidasi atau bahkan mungkin Bapak Ibu belum mengupload gitu sudah menumpuk sertifikat di rumah atau e-sertifikat tapi belum dilaporkan gitu biasanya memang menunggu eh, waktu resertifikasi namun memang karena sekarang dituntut untuk menyelesaikan maka kita akan berbarengan gitu untuk bisa sama-sama menyelesaikan ini. Termasuk juga pengabdian di sini ada 13 SKP yang belum divalidasi atau diverifikasi oleh PC. Jadi Bapak Ibu, verifikasi SKP ini tidak sama dengan resertifikasi. Jadi berapapun perolehan SKP Bapak Ibu, silakan untuk nanti diklik tombol validasi gitu. Karena tadi kita sudah tidak diperlukan lagi resertifikasi meskipun di Siap juga PP tetap memfasilitasi layanan resertifikasi apabila di daerah-daerah tertentu masih diperlukan karena beberapa saat rapat kemarin di beberapa daerah masih diperlukan ataupun setelah audiensi dengan pemangku kebijakan daerah di situ masih dijalankan sesuai teknis yang sebelumnya. Jadi mungkin sama-sama masih transisi, jadi masih pakai teknis atau metode yang sebelumnya. Nah, jadi ini alur yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan akun siapnya. Karena Bapak Ibu untuk melakukan validasi, kita sendiri sebagai apoteker atau pemohon yang melakukan atau mengirimkan ajuan atau layanan. Karena ini untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengupload sebanyak-banyaknya SKP yang sudah dimiliki itu. Sehingga itu dibuat proaktif, tidak secara pasif atau langsung di dilakukan oleh PC karena takutnya ada yang tertinggal ataupun belum selesai melaporkan sehingga kita pelaporannya adalah aktif dari sejawat sekalian, bukan dilakukan oleh PC. Kita melakukan verifikasi. Jadi permohonannya harus dilakukan oleh yang bersangkutan karena untuk memberi kesempatan melaporkan sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Sehingga pastikan tombol layanannya aktif. Karena itu pastikan sudah melakukan pembayaran atau kewajiban reaktivasi dan registrasi sesuai periode. Karena kalau belum, pasti tombolnya tidak akan aktif. Kemudian Bapak Ibu lakukan pemutakhiran data, cek kembali data Bapak Ibu karena akan diintegrasikannya dengan NIK.
Dan gitu juga STR tadi, Serkom, ijazah, dan juga SIPA. Karena di pemerintah juga masih membutuhkan data SIP yang sudah kita miliki. Karena pemerintah sendiri belum memiliki database SIP yang mungkin platformnya sudah ada, SDMK, tapi masih belum diupdate atau sesuai harapan data yang tersebar gitu. Maka dari itu silakan lakukan pemutakhiran data terlebih dahulu, cek lagi NIK-nya apakah sudah sesuai, STR-nya juga, Serkom, ijazah, dan SIPA. Baru lakukan lapor SKP yang diperoleh sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki 5 tahun ke belakang tadi. Kalaupun sudah melakukan resertifikasi, ini yang sedang kita diskusikan apakah kan nilainya sudah nol lagi ya, atau sudah balik lagi atau tinggal sisa depositnya. Yang kemarin dari paparan PP itu akan teknisnya kita sedang konfirmasi apakah langsung otomatis bisa muncul di platform SKP Kemenkes atau dibalikan dulu ke kita, lalu kita secara manual mengajukan kembali validasi untuk memberikan kesempatan barangkali setelah resertifikasi tadi ada SKP-SKP yang kita miliki. Jadi yang sudah baru resertifikasi jangan khawatir meskipun itunya udah balik lagi ke nol, apalagi mungkin yang baru Januari, Desember, insya Allah SKP yang sudah kita punya akan tetap dihitung. Dan ini adalah hasil diskusi atau ketetapan dengan PC bahwa kita selambat-lambatnya tanggal 25 Februari, Bapak Ibu. Sehingga lebih cepat lebih baik, sehingga kita juga bisa fokus untuk mendampingi atau apa ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin banyak atau mungkin sulit yang dihadapi oleh anggota. Untuk itu, teman-teman yang memang tidak punya masalah yang signifikan terkait dengan ini bisa menyelesaikan selambat-lambatnya tanggal 25 Februari. Itu yang kita harapkan atau yang kita dorong. Setelah dilaporkan, silakan ajukan verifikasi. Nanti jadi tombol verifikasi Bapak Ibu akan muncul atau tombol validasi akan muncul per tanggal 13. Dan kita harapkan tanggal 25 itu teman-teman yang tidak punya kendala apapun sudah menyelesaikan. Sehingga nanti tim ataupun PC pengurus bisa membantu mendampingi anggota-anggota yang mungkin masih punya kendala gitu. Nah, ini seperti ini nanti tampilannya kurang lebih Bapak Ibu. Nanti di menu sertifikat kompetensi atau kompetensi, nanti biasanya kan suka hanya ada tombol ajukan resertifikasi. Nanti per tanggal 13 bisa dicek akan muncul tombol validasi SKP. Berapapun SKP yang sudah Bapak Ibu miliki, ini bukan resertifikasi, jadi silakan ajukan supaya bisa termigrasi atau terintegrasikan dengan platform Kemenkes. Nah, ini alurnya kurang lebih seperti ini, ya. Ajukan layanan validasi, tadi harus screening dulu apakah sudah aktivasi, registrasi, kemudian perolehan SKP-nya diajukan. Dan itu juga kita melakukan ini untuk memastikan bahwa teman-teman bisa mengikuti timelinenya, karena kita juga dengan 260 anggota, Bapak Ibu pengurus tentu harus memanage bagaimana supaya kegiatan ini bisa selesai sesuai waktunya dan targetnya. Dari 260 anggota itu tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang merasa ditinggalkan atau dirugikan terkait transisi ini. Jadi mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu yang sudah bisa mandiri, silakan langsung dan diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 25 Februari. Nah, ini berkaitan dengan apa integrasi dengan SKP platform. Jadi seperti ini kurang lebih alurnya. Jadi ketika kita memasukkan user atau cek NIK, nanti NIK itu dari platform SKP akan terintegrasi atau mengirim permintaan ke siap. Maka dari itu data Bapak Ibu harus benar gitu, harus sesuai. Jangan sampai datanya keliru gitu. Terutama NIK itu harus dipastikan sama gitu. Nanti yang apa laporan ataupun hasil dari pencarian itu menurut info dari PP hanya 3 tercukupi, tidak tercukupi atau data tidak ditemukan. Itu seperti itu. Jadi silakan validasi atau mutakhirkan kembali data yang diinput di profil Bapak Ibu supaya sesuai semua sehingga tidak ada kesalahan. Nah, ini kurang lebih timelinenya Bapak Ibu, alur transisi pengelolaan SKP ini kemarin kita sudah membuat surat tanggal 11 Februari yaitu himbauan kepada semua anggota. Kemudian hari ini kita melakukan penjelasan via Zoom yang terkait dengan teknisnya dan
besok per 13 Februari sama-sama kita cek di tombol validasi atau di kompetensi kita apakah tombol itu sudah ada. Nah, itu kita mulai lakukan lapor dulu ya, lapor dulu SKP. Kalau udah dipastikan tidak ada SKP yang tertinggal, silakan lakukan cek validasi atau verifikasi SKP. Nah, tentu saja Bapak Ibu ini di bawah kendala anggota itu pasti banyak. Gitu. Maka dari itu yang sudah bisa mandiri supaya bisa menyelesaikan dan kita fokus untuk bisa membantu teman-teman yang mengalami kendala, baik kendala secara teknis ataupun mungkin kendala berkaitan dengan tunggakan dan sebagainya. Dan tadi karena kita harus aktivasi, registrasi, dan biasanya kalau secara normal itu akan memakan waktu lama. Karena dari itu kita akan membentuk tim untuk teman-teman yang punya kendala karena belum aktivasi atau registrasi supaya proses transaksi itu bisa lebih cepat karena kita akan langsung membantu untuk menghubungkan ke user di PD gitu sehingga proses aktivasi atau registrasi bisa selesai lebih cepat dari normalnya. Dan tanggal 26 Februari kita akan melakukan sweeping gitu untuk anggota yang tidak aktif. Kita monitor ternyata tidak melakukan kegiatan ini karena kita fokus kita atau tujuan kita jangan sampai ada anggota kita yang tertinggal dari 260 itu. Jangan sampai SKP yang sudah diperoleh sia-sia atau hangus padahal mungkin sudah mengorbankan waktu, biaya seperti itu. Dan kita fokus dari tanggal 26 sampai 28 Februari untuk mendampingi atau menghubungi teman-teman anggota yang tidak aktif melakukan himbauan ini. Lalu setelah nanti 1 Maret dari 28 ke atas kita akan melihat mengevaluasi kegiatan kita berapa yang berhasil, apa yang menjadi kendala. Apapun kendalanya kita akan inventarisasi apakah bisa diselesaikan di PC atau mungkin harus ada kebijakan PD. Yang penting Bapak Ibu proaktif untuk menghubungi hotline ataupun nomor layanan yang sudah kami siapkan supaya proses penyelesaian masalahnya bisa lebih cepat. Nah, kemudian mungkin ini sekilas Bapak Ibu ya terkait tadi rekomendasi sudah tidak diperlukan lagi dan memang itu yang menjadi fokus dari pemerintah. Namun karena organisasi mempunyai kewajiban untuk memastikan anggota yang akan melakukan permohonan izin praktek untuk memberikan informasi yang valid kepada pemangku kebijakan dalam ini dinas yang menerbitkan SIP mengenai portofolionya nanti akan diganti atau sebagai alternatif dari rekomendasi adalah layanan SKK. Halo? Ya, Ya, layanan SKK. Nah, ini layanan SKK adalah untuk sebagai alternatif daripada rekomendasi karena sebagai bentuk tanggung jawab dari organisasi untuk menyampaikan portofolio dari sejawat yang ingin mengajukan permohonan SIPA. Jadi di dalam SKK ini ada 4 lembar surat atau keterangan yang menjadi pertimbangan atau bisa dipertimbangkan oleh Dinas Kesehatan karena Bapak Ibu informasi meskipun sudah ditekankan bahwa tidak ada rekomendasi, faktanya di beberapa daerah setelah IAI audiensi dengan pilar penerbitan izin setempat masih tetap dibutuhkan karena mereka tidak punya data, tidak punya data untuk memastikan apakah nakes yang akan mengajukan SIP ini sudah clear gitu, tidak ada menyangkut izin di mana, double dan sebagainya gitu. Dan yang punya data itu ya kita di organisasi sehingga untuk tetap taat pada aturan yang ada untuk memberikan pertanggungjawaban itu diberikan SKK ini. Dimulai ada surat keterangan anggota, ya, data profil pribadi. Kemudian juga ada lampiran SIP karena tadi berkaitan dengan SIP jangan sampai karena apa pemerintah tidak punya data secara detail. Nakes itu praktek di mana saja dan pasti ada datanya ada di OP masing-masing. Kemudian ada perolehan SKP. Jadi berapapun SKP-nya akan dilampirkan karena kita tidak lagi menentukan SKP Bapak Ibu cukup atau tidak. Terlebih juga belum ada
juknisnya atau peraturan yang menetapkan SKP untuk apoteker itu berapa. Dan terlahir lampiran status etiknya untuk memastikan bahwa sejawat kita clear atau tidak dalam hukuman atau disiplin etik. Seperti ini alurnya untuk permohonan SKK. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada tambahan dari bidang OKK yang berkaitan dengan eh, validasi apa aktivasi dan juga registrasi, dan nanti akan ada tambahan juga dari bidang praktek apoteker yang sebagai bagian dari verifikasi SKP-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusinya. Mungkin nanti bisa setelah selesai semua materi, baru nanti kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya serahkan ke siapa dulu? Bu Riza dari OKK sudah. Sudah. Oh, enggak. Share screen dari Ibu apa dari Ya, saya? dari saya. Oh, dari saya. Saya jadikan dulu komis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja karena waktu kita terbatas, semakin larut ya. Jadi saya di sini dari bidang OKK, organisasi, keanggotaan dan apa sih? Dilupa ya. Organisasi, keanggotaan dan Kaderisasi. 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 Ya Allah, Masya Allah. Kebetulan di sini diminta untuk menjelaskan terkait dengan teknis untuk beberapa bagian, yaitu yang pertama pemutakhiran data, kemudian reaktivasi dan juga registrasi seperti itu ya. Sudah bisa, Pak Riza, saya share screen. Dijadikan host, silakan. Langsung saja, mungkin terkait saya mau coba langsung melihat ke akunnya langsung. Mohon maaf, saya menggunakan salah satu akun pribadi, akun anggota ya, pengurus TIK. Jadi kita masuk ke tahap yang pertama mengenai reaktivasi dulu ya. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Fariza bahwa ketika akan melakukan pemutakhiran data ataupun akan melakukan lapor SKP, itu yang perlu dicek terlebih dahulu adalah apakah layanan kita sudah aktif atau sudah melakukan aktivasi. Aktivasi ini per 3 tahun sekali. Jadi teman-teman yang dulu pernah melakukan aktivasi 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu, itu akan diminta kembali reaktivasi layanan. Artinya akan ada pembayaran 100.000. Itu berdasarkan dari Rakernas ya, rapat Rakernas tahun 2021 bahwa biaya aktivasi dan reaktivasi siap itu per 3 tahun sekali itu sebanyak 100.000 rupiah. Jadi kalau belum reaktivasi layanan, mau registrasi, mau lapor SKP itu terkunci semuanya gitu ya. Nanti setelah itu pastikan registrasinya. Jadi registrasi itu adalah iuran tahunan kita gitu ya. Sebanyak normalnya 250.000 kalau satu cabang. Kalau antar cabang kita punya 2 shift antar cabang biasanya nambah lagi seperti itu. Mungkin beberapa teman-teman ada yang prakteknya di 2 cabang gitu karena memang cabangnya posisi tempat kerjanya itu berdekatan dengan daerah lainnya gitu ya. Nah, itu biasanya bertambah lebih dari 250.000 gitu. Nah, yang pertama dulu kita akan masuk ke layanan reaktivasi layanan. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat ya. Jadi ketika kita masuk siap, akun siap masing-masing nih sudah masuk, masukkan nomor anggota, kemudian passwordnya, langsung muncul biasanya kalau kita sudah masuk tahap reaktivasi layanan. Jadi muncul yang seperti ini. Ada pengingat nih, akun sejawat telah memasuki masa reaktivasi layanan. Artinya sudah mencapai 3 tahun aktivasi layanan siap kita yang pertama. Nah, ini
Kalau dapat pengingat seperti ini, tinggal kita tutup saja. Kemudian cek. Nah, di sini ada menu warna biru pojok kanan ya, aktivasi layanan. Nah, ini posisinya mati, nggak bisa diklik kan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman silakan cek di menu layanannya. Jadi nih di sini ya, di sebelah kiri ada menu layanan. Kita cek dulu. Biasanya ketika menjadi freezy atau tidak aktif itu ada layanan yang belum tuntas ya. Kita cek. Nah, kebetulan nih ini ada aktivasi layanan posisinya tidak lengkap. Artinya dulu belum tuntas dilaksanakan, belum sampai pembayaran. Nah, ketika belum sampai pembayaran, artinya masih dalam proses. Nah, ketika dalam proses, makanya menu reaktivasi layanan akan menjadi freezy gitu ya. Teman-teman silakan cek sampai bawah misalnya yang dulu barangkali masih ada yang ditolak atau tidak lengkap, itu berarti masih dalam proses. Ketika prosesnya selesai itu statusnya menjadi sukses, atau kalau kita tidak dilanjutkan adalah dibatalkan ya gitu. Nah, itu artinya prosesnya selesai. Tapi kalau tidak dalam posisi status 2 itu artinya semua masih dalam proses. Jadi harus diselesaikan dulu. Misal seperti yang ini. Nah, kita klik nih, ini aktivasi akun. Kita klik. Nah, di sini ada, kalau kita ragu-ragu, kebetulan untuk sekarang metode aktivasi layanan itu dia bentuknya sudah virtual account. Jadi akan lebih cepat ketika kita sudah pembayaran karena akan langsung validasi gitu ya oleh pihak banknya gitu. Jadi tidak lagi memerlukan approval secara manual dari PP gitu. Kalau dulu ada approval manual dari PP, jadi kita pasti ada waktu tunggunya gitu. Kalau sekarang tidak melalui tahapan itu, jadi secara otomatis dia akan melakukan approval jika sudah sesuai gitu. Beberapa bank yang bisa dipilih adalah ada Mandiri, BRI, CIMB, BNI. Teman-teman tinggal pilih saja. Nanti mau yang mana, nanti muncul ketika pilih, misalnya kita mau ke BRI nih. Tinggal klik. Ketika diklik, kemudian bayar. Nah, ketika bayar, ini akan muncul ya ke layanan. Cek statusnya nanti di sini. Kemudian, nah di sini ada teman-teman pembayaran. Selesaikan pembayaran invoice siap dengan nomor sekian. Karena ini virtual account, jadi ada batas waktunya 1 hari, jadi 24 jam biasanya. Jadi ketika ini habis masa waktunya, teman-teman belum melakukan pembayaran, berarti nanti harus diulang lagi dari awal. Klik aktivasi layanannya. Kalau misalnya sebelum ini sudah bayar, secara otomatis nanti akan ter-approve sendiri. Jadi nanti kalau mangga mau cek status mangga, silakan di sini. Nanti status yang merah ini akan menjadi sukses kalau sudah selesai ya. Seperti itu untuk aktivasi layanan. Jadi tidak ada lagi kalau dulu karena approval-nya masih manual oleh PP, ada ada waktu layanan dulu ya. Jadi berapa misalkan bisa lebih dari sehari gitu ya. Dan tidak berbatas waktu pembayarannya mau kapan saja. Kalau sekarang karena sudah virtual account, ada batas waktunya. Hanya dikasih waktunya 24 jam seperti itu ya. Sampai posisi di sininya sukses ya, teman-teman. Kalau sudah sukses berarti beres. Perihal dengan aktivasi layanan seperti itu. Ada pertanyaan atau lanjut aja dulu Pak Riza ini? Lanjut aja dulu Bu, nanti kita di Oke, akhir siap. masih ada satu materi. Oke, satu lagi mengenai registrasi ya. Untuk registrasi kita pakai akun yang lainnya. Nanti teman-teman untuk registrasi bisa melihat ke menu keanggotaan. Jadi registrasi itu jangan lupa registrasi itu artinya iuran tahunan sama saja gitu ya. Kadang ada yang bingung kalau mau bayar iuran tahunan tuh kemana ya gitu ya. Jadi menunya ada di menu keanggotaan. Nah, di bagian sini. Jadi teman-teman bisa cek
di bagian sini ada di bawah terdaftar sejak kapan, kemudian periode registrasinya kapan. Jadi ini tuh waktu teman-teman bisa melakukan registrasi. Jadi kalau belum mencapai waktu ini, menu layanan registrasi yang biru ini ya, ini tidak akan muncul. Ya, jadi misalnya ini kan 16 Oktober 2023. Kalau sekarang tanggalnya masih di tanggal 15 Oktober 2023, artinya menu layanan ini tidak akan muncul. Nah, layanan ini akan muncul ketika sudah masuk waktu 16 Oktober. Pun tidak langsung 16 langsung muncul, biasanya nunggu dulu. Jadi amannya mangga setelah 16 Oktober besok harinya kalau ini biasanya langsung keluar. Kalau pada hari yang sama biasanya kadang belum muncul gitu ya. Jadi di jeda 1 hari saja biasanya sudah muncul gitu. Nah, kebetulan ini periode registrasinya 16 Oktober 2023, artinya 4 bulan lalu. Nah, ketika udah 4 bulan lalu, berarti menu layanan ini akan muncul. Teman-teman tinggal klik registrasinya. Nah, ketika klik registrasi, dia akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait dengan dokumen-dokumen kita. Nah, di sini ada data ya, bahwa iuran terakhirnya itu kita baru bayar sampai 15 Oktober 2023. Silakan lanjutkan. Oke, lanjutkan, tanda warna hijau. Kemudian pilih periodenya. Nah, periodenya ini adalah 1 periode langsung biasanya. Misalnya ada teman-teman yang dari 3 tahun lalu belum bayar. Nah, itu biasanya langsung dari misalnya 2021 sampai 2024. Jadi tidak bisa memilih eh, periodenya sendiri-sendiri. Jadi setahun dulu bayarnya atau 2 tahun dulu itu nggak bisa. Jadi harus sekaligus gitu ya. Ini tinggal dipilih, klik, kemudian akan muncul jumlah pembayarannya. Ini 250.000 ya. Kemudian oke, lanjutkan. Nanti kemudian akan memproses juga. Selama diproses ini teman-teman pastikan bahwa koneksi internetnya aman, stabil ya. Kemudian kalau misalkan belum bisa masuk ke siapnya, silakan history dari Chrome atau Mozilla-nya silakan dihapuskan. Kemudian ini tinggal ditutup saja. Ketika ditutup, masuk ke menu layanan. Nah, di sini ada muncul layanan registrasi anggota. Ini posisi tidak lengkap. Jadi ketika klik tadi belum selesai karena harus melakukan pembayaran dulu. Sebelum melakukan pembayaran, silakan cek data-data di atas ini. Ini adalah KTA IAI opsional, jadi boleh diisi boleh tidak. KTA ini kalau teman-teman nggak punya fisiknya, itu bisa screenshot dari siap aja. Di siap tadi menu pengangkutan. Maaf Bu, layarnya tidak berubah. Share screen-nya Teh. Oh, Share belum screen-nya masih di Bu Ika. Oh, sorry. Kirain laptop aku yang nge-lag. Tuh. Ulangi dari awal. Oke. Ya, saya sudah panjang padahal tadi. Oke. Dari awal lagi nih. Oke. Ini tadi, waduh udah keklik lagi ya. Ada? Udah. Udah. Oke. Tadi di menu layanan ya, di menu keanggotaan, teman-teman di profil, kemudian di keanggotaan untuk melihat posisinya. Kemudian nanti di sini registrasi ya, karena tadi saya sudah klik, jadi di sini sudah tinggal ada tulisan lihat laman layanan. Seperti itu ya, tinggal klik di sebelah sini, di sini, lalu sudah masuk periodenya gitu ya. Nah, kemudian ini di layanan, klik yang ini, posisi layanannya. Nah, tadi sampai di sini ya, karena ini posisinya opsional, boleh di upload, boleh tidak. Kalau mau di-upload silakan. Nanti teman-teman tinggal klik yang pensil, tanda pensil ya. Kemudian unggah dokumen. Agak lama. Di sini hujan jadi agak lemot sedikit, mohon maaf. Nah, oke. Kemudian bisa di misalnya KTA, kemudian pilih gambar. Misalnya di mana gitu ya. Oke. Tinggal
oke aja ya nantinya. Kemudian unggah dokumen ya seperti itu. Kalaupun tidak diisi tidak apa-apa karena opsional. Oke. Atau kalau misalnya sudah ada di sini, teman-teman tinggal klik saja. Misalnya dulu pernah nih upload KTA gitu untuk pas pertama kali buat siap misalnya gitu. Nah, kalau mau digunakan misalnya ini KTA ya, tinggal klik yang warna merahnya saja gitu ya. Nanti ini dia akan masuk, tinggal simpan seperti itu ya. Boleh seperti itu. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. STR, pastikan STR-nya masih sama, yang terbaru, Serkom juga, KTP, surat keterangan domisili, dan ijazah. Seperti itu. Kemudian tinggal klik selanjutnya, klik kanan, sebelah kanan maksud saya. Kemudian muncul rekening yang harus dilakukan pembayarannya ke rekening mana. Nah, ini dia. Mandiri, PD Jawa Barat. Jangan lupa kode transaksi ya. Jadi terkadang teman-teman suka lupa nih kode transaksinya nggak dimasukkan gitu ya. Kalau misalnya pembayarannya di ATM langsung, di mesin ATM langsung, terkadang nggak bisa masukin kode transaksi nih. Mangga sebelum upload buktinya, kan ada cetak resi nih. Nah di resinya tulis manual saja kode transaksinya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada melalui M-Banking segala macam itu kan bisa tuh kita nulis kode transaksinya, posisinya biasanya di berita atau di referensi gitu ya. Tapi kebanyakan di berita biasanya. Silakan tulis angka ini gitu. Kenapa ditulis angka ini? Biar lebih mempercepat proses validasi oleh pihak PD-nya gitu ya, sebagai petugasnya gitu. Kalau misalnya nggak ada kode transaksi, suka agak lama nantinya. Nah, kalau sudah ada buktinya, teman-teman tinggal unggah bukti di sini ya. Tinggal unggah bukti, kemudian seperti biasa, nanti di sini cari-cari. Kebetulan karena di sini belum bayar, nanti Rani bayar dulu ya, Ran. Nanti setelah masukkan unggah bukti, akan muncul di sini selanjutnya. Kemudian setelah selanjutnya klik paling bawah scroll, nanti ajukan ulang biasanya. Ajukan atau ajukan ulang. Sampai teman-teman pastikan bahwa status di sini menjadi verifikasi PD. Kalau di sininya belum menjadi verifikasi PD, berarti belum masuk, belum terkirim ke sistem PD-nya, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan statusnya sudah mencapai verifikasi PD, silakan lakukan konfirmasi ke nomor admin atau ke nomor saya pribadi dengan format nama dan nomor anggota. Nah, fungsinya apa? Untuk nanti kita bantu mempercepat proses registrasi di PD-nya gitu ya. Kebetulan seperti sekarang sudah ada masuk nih beberapa teman-teman yang sedang melakukan registrasi, kita sudah coba bantu ke PD-nya, sudah mulai di follow up oleh PD-nya gitu ya. Harapannya ketika registrasinya selesai, teman-teman bisa langsung melakukan lapor SKP. Karena ketika belum bayar, belum bisa masuk nih ke lapor SKP-nya gitu ya. Itu mengenai registrasi sampai statusnya sukses ya. Kalau sukses berarti sudah selesai. Kemudian yang terakhir ada pemutakhiran data. Beberapa data yang harus dimutakhirkan adalah seperti yang tadi dijelaskan, ada KTP, ada apa namanya? Ijazah, Serkom, STRA seperti itu ya. Teman-teman bisa di sini cek di menu akun teman-teman ada di personal, kemudian STRA. Jadi artinya pemutakhiran data ini pastikan data-data yang di upload di Siap ini adalah data-data terbaru. Misal kayak STRA, Serkom itu yang sudah terbaru terakhir yang teman-teman punya ya. Kemudian cek kembali nomornya ya. Nomor dari masing-masing dokumen, kalau ada tanggal terbit, tanggal berakhir, cek kembali, mohon sama-sama meng-cross check ya. Jadi jangan nunggu kami yang ngecekin, tapi kita saling mengecek satu sama lain. Jadi ketika nanti teman-teman sudah melakukan pengecekan, kemudian ada yang kurang pas gitu ya, silakan diklik menu ini tombol pena ya kanan. Nah, nanti tinggal tulis di sini. Nah, ini nomor dokumennya, barangkali ada yang salah, silakan ketik ulang, tanggal terbit, kemudian tanggal berakhir. Atau bagi yang sudah seumur hidup, tinggal klik yang ini, gitu ya. Klik yang seumur hidupnya. Kemudian nanti simpan, seperti itu, ya. Mohon cek kembali, pokoknya semua yang apabila yang di sini sudah verified juga, mohon cek saja kembali, ya, cek ulang saja, seperti itu.
kami nanti dari tim PC juga tetap akan melakukan pengecekan gitu ya terhadap masing-masing akun seperti itu. Ini untuk STRA, kemudian data diri di sini eh, saya cuma memastikan saja data diri di sini ya, gelarnya mohon dicek karena kadang suka double-double namanya ya. APT-nya ada di depan, ada di belakang, tinggal diperbaiki saja ya. APT jadi di depan, di belakangnya cukup SPAM atau yang mengikutinya, MFAM kayak atau apa gitu ya, silakan. Kemudian identitas nih KTP karena ini sangat penting. Tadi yang jelaskan ketika migrasi data ini adalah hal pertama yang akan di cross check adalah mengenai nomor KTP. Mohon konfirmasi cek kembali nomor KTP teman-temannya sudah sesuai atau belum ya. Kalau sudah sesuai silakan lanjutkan. Domisili ini sebenarnya ketika teman-teman dalam alamat yang sama dengan KTP mengunggah yang sama KTP itu nggak apa-apa. Kecuali domisili itu jika alamat domisili kita memang berbeda dengan KTP seperti itu ya. Nah, seperti ini kebetulan sama, boleh domisili yang diupload atau KTP lagi yang diupload nggak masalah gitu ya. Kemudian pendidikan, ijazahnya silakan cek kembali juga isiannya sudah sama atau belum. Semua berkas atau file yang dimasukkan ke dalam SIAP adalah yang asli ya gitu. Jadi jangan yang fotokopian. Kemudian ini di keanggotaan. Nah, ini yang tadi dimaksud ya KTA. Barangkali belum cetak kartu, silakan tinggal screenshot dari bagian ini saja. Pekerjaan ini adalah mengenai SIPA ya. Jadi teman-teman belum masuk. Oke. Nih di SIPA cek kembali data SIPA yang aktif sekarang yang teman-teman punya ya. Cek lagi biasanya kesalahan teman-teman itu ada di posisi nomor SIPA. Jadi ketika memasukkan nomor SIPA-nya tulisnya kadang nomor SIPA gitu ya. Nah, sebenarnya yang dimasukkan ada nomor SIPA itu sendiri. Jadi yang ini nih 446 garis miring KPTS sampai tahun ya gitu. Ini yang suka salah ya. Jadi mohon dicek kembali. Kemudian jika nomor SIPA-nya ada yang salah, ini mohon maaf tidak bisa kami edit di PC gitu. Jadi ini kita harus koordinasi dengan PD. Silakan teman-teman melakukan konfirmasi ke nomor admin atau ke nomor saya juga boleh terkait dengan nomor SIPA-nya. Jadi nanti yang sebenarnya apa dan prakteknya di mana gitu nantinya. Untuk nanti kita bantu memperbaikinya melalui PD seperti itu ya. Pastikan jika ada dua, cek kembali semua kedua-duanya bahwa data SIPA yang sudah dimasukkannya sudah benar seperti itu. Kemudian terakhir di kompetensi ini adalah terkait Serkom. Silakan Serkom yang terakhir teman-teman punya gitu ya. Seperti itu. Sama halnya jika ada yang kurang pas silakan klik di tanda pensil seperti itu. Sepertinya sudah Pak Riza terkait pemutaran data dan Baik. ini. Oh ya, sedikit informasi terkait ini kali ya. Nah, ini nanti kita akan upload insya Allah setelah ini ke teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui nih beberapa anggota yang sudah masuk periode registrasinya gitu ya. Seperti contoh ini kebetulan ternyata kita masih banyak nih lumayan PR banget ya. Beberapa dari sini sudah ada yang mulai berproses ya. Ini Layarnya belum berubah, Bu, maaf. kenapa? Oh ya layar. Oke. Stop. Saya lupa. Nah, ini jadi insya Allah hari ini setelah ini kita akan share di grup reminder layanan terkait terutama kita karena mempercepat yang registrasi dan aktivasi, jadi kita utamakan dulu yang dua itu. Nah, ini format konfirmasinya nama dan nomor anggota gitu ya. Jadi nanti biar cepat nanti kitanya ke PD-nya gitu ya. Ini beberapa nama-nama, barangkali ada di antaranya yang hadir di sini ya. Mulai dari A, huruf A. Oke, masih banyak.
kita sampai, ini adalah yang telah memasuki periode registrasi. Jadi sudah bisa melakukan klik registrasi ya. 160, masih cukup banyak, hampir setengahnya lebih ya. Kemudian ini adalah teman-teman yang akan memasuki periode registrasi di Februari ini. Jadi seperti Anglin, Ayu, Cita itu kan baru masuk nih, kayak Cita nih 12 Februari sekarang nih. Jadi besok udah bisa mulai untuk melakukan pembayaran. Ina Widya 13. Nah, teman-teman yang di tanggal 27 atau 16 masih spare waktu, siap-siap saja. Tapi sebelum itu, mangga silakan mempercepat untuk pelaporan SKP-nya seperti itu. Jadi nanti ketika sudah lapor SKP, sudah sebelum tanggal 16 nih sudah beres nih SKP-nya gitu. Udah langsung klik validasi SKP itu udah aman gitu ya. Nanti tinggal bayar iurannya saja seperti itu. Itu untuk datanya nanti kita share lagi. Kemudian terkait satu lagi nanti yang akan kita share adalah data tentang aktivasi. Yang ini. Jadi ada beberapa teman-teman yang belum reaktivasi gitu ya. Seperti kebetulan ini tidak sebanyak yang registrasi. Jadi ada yang 3 tahun lalu, 4 tahun lalu gitu ya. Kemudian ada beberapa akun yang tidak aktif memang tidak melakukan pengaktifan siap, dan juga ada yang sebenarnya di sini karena kita ngambil datanya dari siap, ada yang sudah mutasi juga tapi masih terdeteksi di sini gitu ya. Ini nanti kita share juga insya Allah hari ini atau besok kalau yang aktivasi seperti itu. Itu mungkin sudah ya, sepertinya sudah semua. Siap. Terima kasih Ya. Ibu Riza dari bidang OKK yang sudah menyampaikan tadi terkait bahwa kita tidak bisa melakukan aktivasi atau permohonan validasi ketika layanan kita masih freeze tadi atau masih tidak aktif karena kita masih belum menyelesaikan pembayaran atau kewajiban. Pada itu silakan dicek kalau ada hal yang harus diselesaikan. Kalau ada kendala bisa menghubungi atau meminta bantuan kepada tim yang dikomando oleh Bu Liza untuk bisa mempercepat dari waktu normalnya mungkin 1 hari, 2 hari, atau mungkin bahkan seminggu supaya bisa langsung akses ke PD. Alhamdulillah peserta masih 95 ya, 96 malah tambah ramai. Mudah-mudahan dalam sambil istirahat tetap dapat esensinya, tidak mengurangi substansi kegiatan ini. Selanjutnya silakan dari bidang PA yang menjadi leading sektor dalam verifikasi SKP gitu, untuk menyampaikan terkait dengan verifikasi SKP. Sebentar Bu Garnisa, saya jadikan dulu. Apa dari saya saja atau mau dari dari saya aja boleh? Siap. Sebentar. Baik, silakan waktu dan silakan kepada Ibu Garnisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ibu, rekan sejawat. Ini semakin malam ya. Mudah-mudahan masih konsentrasi gitu. Semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini bisa bermanfaat gitu. Selanjutnya saya ini melanjutkan dari apa yang tadi disampaikan ya oleh Pak Riza dan Bu Liza gitu. Kalau untuk bidang praktek apoteker sendiri, kita ini tugasnya memverifikasi SKP rekan-rekan semua di aplikasi Siap. Next, Pak Riza. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Pak Riza ya. Kalau untuk transisi kayaknya bisa di-skip aja, Pak. Karena tadi sudah dibahas. Kemudian ini untuk 4 step juga tadi. Untuk step yang pertama udah disampaikan dengan jelas ya oleh Pak Riza, oleh Bu Liza,
bahwa yang pertama kita harus memastikan akun siapnya aktif dulu. Kalau yang belum registrasi, silakan melakukan registrasi dulu. Kemudian untuk pemutahiran data juga tadi sudah sangat jelas oleh Bu Liza. Kalau untuk dari kami bidang praktek apoteker, mungkin lebih ke step yang ketiga yaitu melaporkan SKP yang rekan-rekan punya, dan yang terakhir step yang keempat yaitu mengajukan verifikasi SKP-nya. Nah, untuk next, Pak Riza. Untuk step yang ketiga, ini tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Riza bahwa pelaporan SKP yang kita lakukan di aplikasi Siap ini bukan merupakan tahapan resertifikasi, sehingga berapapun SKP yang dimiliki oleh rekan-rekan harus semuanya diupload. Kenapa? Karena ini nantinya berkaitan dengan pengurusan SIP ya, Pak Riza ya. Nah, kemudian SKP yang di luar masa aktif Serkom akan diakomodir oleh kami untuk diterbitkan SK gitu ya Pak Riza. Nanti mungkin lebih jelasnya dijelaskan oleh Pak Riza. Kemudian ini untuk batas waktunya sampai kalau dari PC sampai dengan 25 Februari 2024. Ini kita ada spare waktu dari kami untuk ke pusat gitu ya, karena kan kalau untuk nasionalnya di tanggal 29, tapi kita nanti di tanggal 25 itu sampai tanggal seperti tadi disampaikan sampai tanggal 28 itu batas waktu kami untuk melanjutkan lagi verifikasi teman-teman yang belum gitu. Nah, kemudian ini di sini ada contoh seperti yang tadi Pak Riza lakukan ya, di cek SKP di portalnya Kemenkes itu. Nah, di sini kan ini saya menggunakan akun saya. Di sini status kecukupan SKP-nya kan tercukupi. Tetapi walaupun status kecukupan SKP rekan-rekan tercukupi, tetap harus melakukan pelaporan SKP gitu. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Riza bahwa pada saat ini statusnya itu hanya tercukupi atau data tidak ditemukan gitu. Jadi untuk mengantisipasi ketidakcukupan nanti di next hari gitu ya, teman-teman tetap harus melakukan pelaporan SKP gitu. Jadi sekarang sertifikat yang ada di rumah, semua kegiatan ber-SKP yang pernah rekan-rekan ikuti harus dilaporkan di akun Siap masing-masing gitu. Tadi sore sudah ada beberapa anggota yang menjapri ke saya menanyakan terkait hal ini gitu, dan memang sudah mulai mengupload karena kalau yang sudah selesai dengan aktivasi, sudah selesai dengan registrasi, sudah langsung bisa mengupload SKP-nya gitu, sehingga nanti kita dari pengurus tinggal mengverifikasi gitu. Jadi kalau memang yang sudah tidak ada yang aktivasi dan registrasi, bisa langsung melaporkan saja ya. Itu selanjutnya next. Nah, nanti per tanggal 13 itu seperti yang tadi dijelaskan Pak Riza, kan ada tombol validasi, itu nanti bisa diakses oleh rekan-rekan yang sudah aktivasi, sudah registrasi, sudah melakukan pelaporan SKP-nya secara maksimal, semua yang ber-SKP sudah diupload, itu nanti bisa diajukan verifikasi SKP-nya. Dari kami pengurus cabang itu mulai kami lakukan di tanggal 14 Februari ini dan akan selesai di tanggal 25, dengan harapan tanggal 25 ini semuanya sudah mengajukan gitu, sehingga kami tinggal melakukan verifikasi. Nah, jadi kalau yang sudah selesai bisa dimulai dari sekarang. Teman-teman ya, kalau yang sudah registrasi, sudah aktivasi, bisa dilakukan pelaporannya dari sekarang, sehingga nanti ketika tombol validasinya sudah diaktifkan, teman-teman bisa langsung melakukan validasi. Next, Pak Riza. Nah, untuk dari kami sendiri, dari bidang PA, kami sepakat sudah siap melayani rekan-rekan semua. Jadi bagi rekan-rekan, kami membuka layanan hotline untuk konsultasi, itu bisa ke nomor saya, atau nanti memang kami dibagi menjadi
beberapa tim itu nanti yang akan menghubungi rekan-rekan gitu. Tugasnya adalah mengingatkan rekan-rekan terkait pemutakhiran data dan validasi SKP ini, kemudian membantu selama proses upload SKP-nya gitu. Jadi ketika rekan-rekan ada kendala, nanti rekan-rekan bisa sampaikan kepada si petugas yang menghubungi ke rekan-rekan gitu. Kemudian kami juga nanti akan melakukan follow up dan memberikan feedback ajuan, apakah ajuannya diterima atau tidak, apakah SKP-nya sudah bisa terupload dengan baik atau enggak gitu. Nanti oleh kami akan disampaikan lagi ke teman-teman gitu, akan ada feedback dari kami. Kemudian yang terakhir juga kami di sini sebagai verifikator yang nanti akan memverifikasi ajuan dari SKP rekan-rekan di sini gitu. Jadi memang nanti ada tim yang akan menghubungi rekan-rekan sehingga diharapkan rekan mengisi link absen yang tadi sudah di-share itu ada nomor WhatsApp di situ. Tolong masukkan nomor WhatsApp yang benar-benar aktif sehingga memudahkan kami dari bidang PA untuk melakukan layanan kepada rekan-rekan semua. Next. Nah, ini cantumkan nomor WhatsApp di link absen agar kami bisa menghubungi sejawat gitu. Next. Udah kayaknya. Nah, ya dari bidang PA cukup sekian gitu. Intinya di sini bidang PA mendorong rekan-rekan untuk segera melakukan aktivasi registrasi. Kalau yang sudah selesai dengan itu bisa langsung lapor gitu supaya kalau tadi ngobrol dengan rekan-rekan yang sudah mulai melaporkan kalau sekarang masih lancar gitu. Kalau kedepannya kan kita misalkan terlalu banyak yang upload, barangkali sistemnya ngedown gitu. Jadi mumpung masih ada waktu, lebih baik secepatnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Garnisa atas penjelasannya. Jadi tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan secara lengkap ya. Dari mulai tadi saya, kemudian secara teknis untuk membantu proses kelancaran tadi, akses layanan apabila ada kendala, dan terakhir di kegiatan utamanya yaitu verifikasi SKP. Maka dari itu silakan tadi bagi SKP-nya mungkin yang di luar, pasti kan kekunci biasanya ya, di luar masa aktif Serkomnya. Nah, nanti itu kita akan akomodir untuk diterbitkan SK, supaya SKP yang mungkin sudah Bapak Ibu terima di luar Serkom aktifnya, itu bisa tetap masuk sampai tanggal 28 atau nanti 29 Februari. Seperti itu, mungkin kita bisa langsung diskusi sebentar ya, meskipun sudah sampai setengah 9 nih, setengah 10 maaf. Ini udah ada beberapa dua pertanyaan di kolom chat. Nanti mungkin setelah itu kita bisa buka session tanya jawab langsung aja, open mic dari rekan-rekan yang masih hadir, masih ada 92. Izin saya share screen pertanyaan yang sudah diajukan. Sebentar. Ini ada dari Apoteker Lia ya. Maaf, Ibu bertanya apakah harus saya registrasi dulu? Ya. Jadi intinya Bapak Ibu cek aja dulu siapnya sekarang. Apakah tombol layanannya bisa diketik semua berarti status akun Ibu dalam keadaan aktif. Jadi tidak mendorong belum waktunya registrasi atau apa, cek aja akun siapnya, apakah ada tagihan atau tidak. Kalau baik-baik aja ya udah tinggal lakukan tadi yang sudah disampaikan, upload dan lapor SKP. Nanti tinggal tunggu besok tanggal 13 ketika tombol validasinya sudah muncul. Kalau sudah yakin sudah melaporkan semua tinggal klik. Kemudian ada dari apoteker ini. Fariza punten. Ya, gimana Bu Liza silakan. Mau Ibu ada apa? Lia aku sama Yanti ya tadi itu ya. Gimana? Yang tadi ditanya itu beli aku sama Yanti kan? Iya, iya betul. Nah, di Nah, kolom chat. beliau sudah masuk periode registrasi Bu Lia. Oh iya, berarti iya harus registrasi dulu. Iya, untuk kemudian dari pertanyaan nomor 2 ada dari apoteker ini, untuk pemutakhiran data STR yang dimaksud yang sudah berlaku seumur hidup atau yang lama yang masih berlaku. Soalnya SIPA yang masih berlaku yaitu sekarang itu STR-nya masih STR yang lama, bukan STR seumur hidup. Takutnya nanti ada kendala atau yang tidak sesuai. Nah, ini mungkin
bisa ditambahin sama Pak Ketua atau dari bidang OKK. Kemarin kita juga sempat ngebahas ini, banyak teman-teman yang berbondong-bondong memperbaharui STRA-nya ke STRA seumur hidup. Padahal nomor STR yang terlampir atau tertera di SIPA itu masih SR lama. Dan setelah kita konfirmasi ke dinas ya, Bu Liza, atau mungkin nanti bisa Ya. ditambahin, itu SIPA-nya masih berlaku. Dan kalau kita baca surat edarannya pun, SIPA kita, SIP kita yang sudah terbit sebelum undang-undang itu dinyatakan masih tetap berlaku. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau memang belum punya STR seumur hidup, nggak apa-apa jadi STR yang lama aja dulu. Karena memang fokus kita hari ini karena berbatas tanggal tadi, kita fokusnya ke SKP. Baru nanti kita bantu teman-teman yang mungkin belum diperbaharui ke STR seumur hidup. Ya, mungkin ada tambahan mungkin, Bu Liza? Tuh. Ya, jadi yang terbaru artinya kalau kita punya seumur hidup silakan masukkan yang seumur hidup. Kemudian masalah SIPA tetap berlaku ya Teh Rini seperti yang sudah di-share di kemarin. Jadi artinya dalam masa peralihan ini kita punya 2 STR dulu nih kalau yang sudah punya STR seumur hidup dan STR yang lamanya masih berlaku gitu karena sudah dalam masa SIPA-nya juga gitu ya. Jadi aman, masih tetap legal semuanya seperti itu. Nanti STR seumur hidup digunakan ketika kita akan memperpanjang SIPA-nya lagi nanti gitu ya. Siap. Seperti itu, Bu Rini. Karena tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat, kita buka aja diskusi langsung, mungkin open mic dari Bapak Ibu peserta yang masih hadir di sini. Masih ada 93 peserta. Mangga, acungkan tangan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan diskusi atau materi kita malam ini. Atau ada yang perlu diulang atau diulas kembali, gitu silakan, atau mungkin apa? Enggak. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua? Sementara cukup. Baik, kalau gitu saya mungkin Sekjen. ya mangga. Nah, ada yang japri nanti ini kan direkam ya. Kita ada Betul. rekamannya. Nah, nanti di-share aja di grup, barangkali ada rekan-rekan yang belum menyimak langsung nanti bisa menyimak rekamannya gitu ya. Oh ya, siap. Mangga. Mangga, silakan. Kalau masih ada yang mau dipertanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Saya tampilkan ini saja mungkin untuk memperbarui terkait timeline-nya, Bu ya. Timeline. Ini timeline-nya. Kita bisa sama-sama sepakat ya Bapak Ibu, supaya kita punya spare waktu dari tanggal 26 sampai 28 itu untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ditemukan atau yang dihadapi oleh anggota. Karena kendalanya pasti dari ada yang mudah, bisa diselesaikan di level PC, atau mungkin harus ke PD, atau mungkin harus ke pusat gitu. Karena kita ingin menginventarisasi itu, sehingga silakan kalau ada kendala dikomunikasikan untuk kita inventarisasi, sehingga spare waktu ini 3 hari ini bisa membantu untuk menyelesaikan sehingga tidak tertinggal tadi. Jadi mohon untuk teman-teman yang memang tidak ada kendala, status layanan siapnya aktif, silakan secara mandiri untuk bisa mulai melapor per hari ini juga bisa lapor, tapi untuk validasi mulai tanggal 13. Seperti itu. Izin bertanya boleh? Oh iya, mangga, Pak Babang Waka. Apa sih yang konsekuensi gitu jika memang ada anggota yang pertama dia sama sekali tidak melakukan aktivasi gitu ya. Pertama itu, kemudian yang kedua dia tidak melakukan registrasi sehingga dia tidak mengupload SKP gitu. Konsekuensinya apa gitu? Terus nasibnya seperti apa gitu? Mungkin bisa disampaikan saja. Siap, terima kasih Pak Andi. Jadi Bapak Ibu yang tidak aktif ataupun tidak melakukan himbauan ini terkait dengan tadi, ya kalau misalkan tadi SKP yang sudah terlaporkan selama ini, ya seperti tadi ada 4/30, nanti mungkin hanya 4 itu
yang nanti akan ditransfer atau diintegrasikan ke platform SKP yang sudah tervalidasi. Sedangkan 30 sisanya karena kita tidak mengklik tombol validasi, kayaknya itu tidak ditransfer ke sana karena belum tervalidasi. Jadi konsekuensinya SKP yang sudah kita punya selama ini akhirnya mungkin tidak diakui di platform SKP milik pemerintah, dan kita akhirnya mulai dari sana, mulai dari 4 tadi. Mungkin tadi saya kasih contoh ada satu anggota, ada capaian SKP pembelajarannya 4/30. Jadi kalau anggota tersebut tidak melakukan klik validasi, ya intinya klik validasi. Kalau tombolnya aktif silakan, tapi kalau tidak aktif berarti mungkin ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan. Dan kalau terlewat pada saat tanggal 29 tidak melakukan itu, mungkin hanya 4 SKP itu yang ditransfer atau terintegrasi dengan platform SKP milik pemerintah. Seperti itu Pak Andi. Jadi itu menjadi pertimbangan karena memang pemerintah mencari data memulai dari mana untuk memulai implementasi undang-undang ini, dan data itu ada di kita. Namun Bapak Ibu apabila ada kendala tadi misalkan karena tidak registrasi sudah bertahun-tahun, intinya komunikasikan aja, konsultasikan dengan kami. Mungkin kita bisa selesaikan masalahnya, mungkin bisa konsultasi ke PD atau apa, yang penting ada komunikasi. Seperti itu mungkin Pak Andi. Oke. Menambahkan, Ya, Sekjen, silakan Pak Ketua. pertanyaan dari Bang Waka luar biasa. Malam-malam semakin panas, Bang Waka. Iya. Gaspol. Jadi kan ini percis saya tanyakan ketika acara rakor ya ke Pak Agus kaitan dengan konsekuensi ketika tidak aktivasi dan registrasi. Kami khawatir data yang sudah terverifikasi pun itu ketika tidak aktivasi dan tidak registrasi, khawatir tidak bisa migrasi ke portal SKP milik pemerintah. Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi syarat mutlak ya, aktivasi layanan dan registrasi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman sudah mengumpulkan SKP mungkin selama kurang lebih 5 tahun, jadi jangan sampai sia-sia gitu. Ya artinya ke depan ketika tidak bisa diimigrasi ya teman-teman harus berjuang lagi nih. Nanti 1 Maret ke depannya teman-teman harus berjuang untuk mengumpulkan SKP sesuai dengan ketentuan yang akan ditentukan oleh pemerintah. Karena tadi saya sampaikan kita kan belum tahu ya SKP-nya apakah 5 domain ataukah 3 domain, atas kebutuhannya berapa kita juga belum tahu. Informasinya di OP sebelah ya, di PPNI. Saya tadi ngobrol sebentar dengan pengurus PPNI. Informasi untuk PPNI sendiri terjadi perubahan. Yang sebelumnya hanya 25 SKP, PPNI katanya ke depan akan menjadi 50 SKP gitu, ada peningkatan. Ya, kami khawatir gitu kan nanti kita akan bertambah nih jumlah SKP yang harus dipenuhi. Artinya kalau misalkan bertambah, ya paling tidak kita sudah punya bekal nih ya, punya bekal untuk 5 tahun ke depan. Jadi tidak terlalu banyak yang harus kita capai untuk 5 tahun ke depan. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah menambahkan tadi, mungkin mengoreksi atau mungkin menguatkan. Kalau dari Pak Agus malah dikhawatirkan tidak terlaporkan sama sekali gitu ya. Mungkin tadi meluruskan aja terkait tadi SKP bukan untuk 5 tahun tapi untuk kalaupun besok perpanjangan berarti pas perpanjangan itu akan diminta ya SKP-nya Pak Ketua. Nah, mungkin untuk yang baru resertifikasi mungkin ke 5 tahun. Jadi Bapak Ibu untuk bisa memastikan SKP yang sudah lelah itu dikumpulkan supaya bisa masuk di platform SKP milik pemerintah sebanyak-banyak yang Bapak Ibu punya gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu. Silakan acungkan tangan atau mungkin langsung aja open mic, mangga. Yang belum absen, mangga silakan untuk mengisi link absen. Saya pantau baru
71 ya, dari 95 tadi sampai 96 yang hadir. Silakan link absen dulu supaya itu bisa menjadi data kami untuk apa, memberikan layanan terkait dengan nomor WhatsApp tadi apabila ada kendala. Intinya Bapak Ibu, bila ada kendala apapun itu, baik kendala teknis ataupun kendala apapun, silakan dikomunikasikan, karena mungkin dengan komunikasi kita bisa mencari solusi mungkin, atau mungkin pendekatan yang bisa membantu untuk jangan sampai ditinggalkan atau dibiarkan sama sekali gitu. Jadi silakan dicek siapnya, apakah masih aktif atau harus udah jatuh tempo untuk registrasi atau aktivasi. Dan tadi sudah diingatkan sama Bu Anes ya, mungkin Bapak Ibu sekarang bisa ngecek di platform SKP dari portal tadi itu rata-rata tercukupi semua gitu. Padahal kalau dilihat di SKP siapnya itu belum tercukupi sesuai dengan ketentuan SKP apoteker gitu ya. Maka dari itu mungkin itu sedang proses, kemarin juga disampaikan. Jadi tetap lakukan validasi gitu ya. Meskipun di situ ininya sudah tercukupi, karena beberapa pengurus juga mengecek SKP-nya masih jauh, tetap di situnya tercukupi. Mungkin masih dalam maintenance atau apa gitu. Jadi jangan sampai terlewat. Link absen boleh ya, mangga ya, saya kirim. Mangga silakan Pak Ketua atau Pak Babang Waka, barangkali ada yang sampaikan. Atau dari bidang lain, mangga yang hadir. Teman-teman semua, karena saya sedikit menambahkan tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh dari bidang PA ya, dari Bu Anes. Untuk yang domain kita kan ada yang sebagian besar kan 3 ya, praktek, kemudian pembelajaran dan pengabdian. Jangan lupa untuk yang SKP praktek bisa diklaim juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Ya kan, paling tidak teman-teman kan yang praktek itu kan SKP-nya kisaran 60 sampai dengan 75 itu kan minimal ya. Ya diupayakan dalam waktu ini bisa ada 60 SKP yang sudah lapor SKP ya, lapor SKP ke siap, sehingga itu menjadi maksimal lah. Karena yang kami pahami untuk yang lapor SKP praktek itu, ketika kita melapor satu kegiatan itu otomatis itu bertambah menjadi, kalau nggak salah menjadi 5 SKP kalau nggak salah untuk satu kegiatannya. Jadi silahkan teman-teman melaporkan juga SKP untuk SKP kegiatan prakteknya di bagian SKP praktek. Itu aja. Baik, silakan. Masih ada yang mau didiskusikan? Kalau dirasa cukup, kita akhiri aja ya. Sudah jam 21.41. Mungkin sudah larut ya. Terima kasih sekali lagi atas terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sampai ya 96 peserta. Mudah-mudahan nanti kita akan adakan lagi agenda Zoom susulan terkait dengan progres gitu ya. Progres untuk pengelolaan, transisi pengelolaan SKP. Mungkin mingguan kita laporkan progres, kita diskusi, barangkali ada kendala-kendala ataupun masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan semua. Mungkin kita foto bersama dulu ya, untuk ibu-ibu yang tidak keberatan atau masih dalam balutan kerudungnya untuk membuka kameranya. Untuk bapak-bapak juga mungkin yang masih belum gisik-gisik matanya ya, silakan bisa open kamera, kita foto bersama dulu. Alhamdulillah masih ada 86. Silakan open kamera dulu. Mangga. Silakan open kamera. Oke. Slide pertama dulu. Barangkali Bapak Ibu ada di slide pertama. Kasih senyum terbaik. Cheese. Bentar. Lanjut. Slide kedua.
Barangkali masih ada di slide kedua juga. Ada yang sedang praktek luar biasa ini. Backgroundnya luar biasa ini. Narasumber kita nih, Pak Arifin luar biasa. Masih buka Pak jam segini, hebat ya. Oke, buka lagi untuk halaman 2. Oke, Wah, sebentar. Next, halaman 3. Ada 4 halaman. Oke, satu lagi, halaman 4. Satu lagi. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sedang istirahat, bahkan ada yang sedang praktek, luar biasa ya. Itu teladan kita ya, Pak Arifin luar biasa masih praktek jam segini. cuan. Luar biasa. Oke, mungkin kalau sudah dirasa cukup, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nanti insya Allah video dari rekaman kegiatan Zoom malam ini akan di-share atau mungkin di drive yang bisa Bapak Ibu akses nanti untuk bisa di playback, untuk mungkin bisa diambil informasi-informasi yang terlewat. Dan mungkin untuk teman-teman yang tidak hadir,